Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yaitu prosedur dan fungsi dalam algoritma yang beranggotakan Sudisya Nurmayanti sebagai pemateri, Julia Rahmawati sebagai moderator dan pemateri, Fadilah Fatma sebagai pemateri. Prosedur. Prosedur adalah bagian suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas khusus atau fungsi tertentu. Pada dasarnya, ada dua macam bentuk prosedur, yaitu subrutin atau subprogram adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan sebagian dari program yang dibuat terpisah untuk melakukan yang harus diselesaikan oleh suatu program. Pada umumnya, yang dikenal dengan nama prosedur sebenarnya adalah subprogram. Fungsi. Fungsi adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang dihasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Selanjutnya ada struktur prosedur. Yang pertama merupakan penerapan konsep program modular. Yang kedua untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga membuat kode program lebih mudah dibaca. Yang keempat dapat digunakan untuk menyembunyikan detail program. Selanjutnya ciri-ciri prosedur. Yang pertama hanya memiliki satu fungsi tujuan atau logical inherent. Yang kedua, berukuran kecil atau small size. Yang ketiga, tidak tergantung pada prosedur lain atau independen. Fungsi. Fungsi sama halnya dengan prosedur, namun tetap ada perbedaannya, yaitu mempunyai output dengan tipe variabel yang kita tentukan. Berbeda dengan prosedur yang bisa dengan tidak menggunakan parameter, fungsi harus menggunakan parameter dalam penggunaannya. Fungsi juga mempunyai output dengan tipe variabel yang kita tentukan. Perbedaan prosedur dan fungsi, yaitu nilai yang dikirim pada fungsi nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama fungsinya, atau kalau pada prosedur pada parameter yang dikirimkan secara acuan. Karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetakkan hasilnya. Nama prosedur tidak dapat digunakan langsung, tidak seperti pada nama fungsi yang dapat langsung digunakan dari sebuah prosedur adalah parameternya yang mengandung nilai balik. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara prosedur dan fungsi pada bahasa C, hanya dibedakan dari return value. Manfaat menggunakan prosedur dan fungsi dapat memecahkan program yang rumit dan besar menjadi program-program yang lebih sederhana atau kecil untuk aktivitas yang dilakukan lebih dari satu kali atau sering dilakukan berulang-ulang, meningkatkan kemampuan untuk menganalisis kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi atau prosedur yang bersangkutan saja, dan tak perlu di seluruh program. Studi kasus prosedur. Si Nono baru lulus SMA, dia dikasih sepeda motor oleh ayahnya. Namun sayangnya motor tersebut bukan motor metik, jadi Nono harus belajar mengenai memindahkan gigi dengan aturan yang diberikan ayahnya. Gigi 1 untuk kecepatan 0 sampai 40 km per jam, gigi 2 untuk kecepatan 41 sampai 60 km per jam, gigi 3 untuk 61 sampai 80 km per jam, dan gigi 4 untuk kecepatan lebih dari 80 km per jam. Tentukan apakah Nono bisa mengendarai motor dengan menggunakan gigi yang benar.
Input baris pertama gigi motor yang sedang dipakai. Gigi lebih besar dari 1, lebih kecil dari 4. Baris kedua diisi oleh kecepatan yang sedang berjalan. Kecepatannya lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 180. Output 1 jika Nono menggunakan gigi yang tepat, 0 jika Nono menggunakan gigi yang salah. Judul, algoritma untuk memeriksa apakah gigi motor yang digunakan sesuai dengan kecepatan motor menggunakan prosedur. Kamus, gigi motor sekarang integer, kecepatan motor sekarang integer, status benar integer. Algoritma, prosedur cek gigi motor, gigi integer, kecepatan integer, status integer. If gigi 1 and kecepatan kurang dari sama dengan 40, then status 1. Else, if gigi 2 and kecepatan kurang dari sama dengan 60, then status 1. Else, if gigi 4 and kecepatan lebih dari 80, then status 1. Else, status 1. And if and prosedur, algoritma pemanggil, input gigi motor sekarang, input kecepatan motor sekarang, cek gigi motor sekarang, kecepatan motor sekarang, status benar, output status benar. Gambar flowchart-nya. Itu ada awalannya start, get gigi yang digunakan, masukkan gigi motor yang digunakan, 1, 2, 3, dan 4. Get kecepatan saat ini, masukkan kecepatan motor saat ini, cek gigi motor, gigi yang digunakan, kecepatan saat ini, status gigi, panggil prosedur untuk mencek apakah gigi motor yang digunakan sudah benar, put status gigi, keluaran 1 jika gigi motor dapat digunakan benar, atau keluaran 0 jika gigi motornya digunakan salah. N. Program untuk memeriksa apakah gigi motor yang digunakan sesuai dengan kecepatan motor menggunakan prosedur. Prosedur cek gigi yang digunakan. Prosedur cek gigi motor, in gigi, in kecepatan, in status. If gigi 1 n kecepatan lebih kecil dari sama dengan 40, status 1. Else, if gigi 2 n kecepatan kurang dari sama dengan 60, status 1. Else, if gigi 3 n kecepatan kurang dari sama dengan 80. Else, if gigi 4 n kecepatan lebih dari 80, status 1. Else, status 0. Lanjut, Patricia. And prosedur, program pemanggil. Integer main, deklarasi variabel data, integer gigi motor sekarang, integer kecepatan motor sekarang, integer status benar. Input 10% D dan gigi motor sekarang, 10% D dan kecepatan motor sekarang. Proses dan panggil prosedur. Outputnya prosedur cek gigi motor sekarang, kecepatan motor sekarang, status benar. Output prosedur. Print %D plus 0, status benar. Return 0. Sedangkan untuk tab cek gigi motor dan proses benar, pada start masukkan gigi dan masukkan kecepatan, keluarannya status gigi. Ini gigi sama dengan 1 dan kecepatan ini dari 40, keluaran status gigi itu 1. Jika gigi sama dengan 2 dan kecepatan kurang dari sama dengan 40, maka status gigi sama dengan 1. Jika gigi sama dengan 3 dan kecepatan kurang dari sama dengan 80, maka status gigi sama dengan 1. Jika gigi sama dengan 4 dan kecepatan lebih dari 80, maka status gigi sama dengan 1. Jika tidak semuanya, maka keluarkan 0. N. Studi kasus fungsi. Deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai hingga suku ke 1, 2, 3, 4 sampai N. Berdasarkan pola deret dari suku ke 1 sampai suku ke 4, bisa kita bilang bahwa deret tersebut akan menjumlahkan semua bilangan ganjil. Oleh karena itu, untuk suku ke N diisi deretnya adalah 2 kali N dikurangi 1. Input. Baris pertama suku terakhir dari deret.
N kurang dari sama dengan 1 dan N lebih dari sama dengan 1 dan N kurang dari sama dengan 10.000. Output jumlah total deret. Judul algoritma untuk menghitung deret bilangan ganjil menggunakan fungsi. Rumus N integer, jumlah deret ganjil integer. Algoritma function sum deret ganjil N integer. Jumlah deret ganjil sama dengan 0, for I sama dengan 1 to N step 1 do, atau 1 sampai N step 1, maka lakukan jumlah deret ganjil sama dengan jumlah deret ganjil ditambah dalam kurung 2 kali I dikurangi 1. N for sum deret ganjil sama dengan jumlah deret ganjil. N function algoritma pemanggil input N, output sum deret ganjil atau N. Berikut adalah program menggunakan bahasa C++. Program untuk menghitung nilai pada deret bilangan ganjil menggunakan fungsi. Fungsi hitung nilai deret bilangan ganjil. Integer fungsi sum deret ganjil dalam kurung integer N. Jumlah deret ganjil sama dengan 0. For integer sama dengan 1. Integer I sama dengan 1 dengan I kurang dari sama dengan N. I plus plus. Jumlah deret ganjil sama dengan jumlah deret ganjil ditambah dalam kurung 2 kali I dikurangi 1. Return jumlah deret ganjil. N function program pemanggil integer main deklarasi variabel data integer N input 10% D dan N proses dan output string %d/n fungsi sum deret ganjil atau N. Return 0. Sekian. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.